وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian amalan yang kedua itu berpuasa, terlebih lagi puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jika sanggup maka 1 sampai 9, ya, dalilnya banyak. Salah satu sabda Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, wa'udat min hunar masih rotami ati amin, maka akan dijauhkan neraka itu darinya sepanjang jarak 100 tahun. Adapun beberapa tafsiran para ulama tentang makna di jalan Allah ialah ikhlas. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat di jalan Allah itu maknanya adalah jihad, gitu. Ambil jihad puasa. Termasuk jihad itu apa? Orang laki-laki yang bekerja untuk ilmu berjihad. Jadi puasa itu bagaimana kita menghadirkan niat ikhlas itu loh, mencari pahala itu loh. Kan 100 tahun. 100 tahun perjalanan, jika dia berpuasa sehari. Bagaimana dia jika puasa 9 hari, maka 900 tahun perjalanan. Jadi kalau kamu baca hadis gini, kamu bayangin gini loh. Kalau ada kebakaran, kamu mendekatkan panas. Makin dekat panas, makin dekat panas. Kurus itu panas. Gitu. Tambah panas, tambah panas, tambah panas. Maka orang yang cerdas menjauh dari api. Kecuali kamu memang tugas pemadam ya, silakan. Tapi kalau kita nggak punya kewenangan di situ, daripada ngerusoi, kadang kan sampai bikin macet segala macam. Kitanya itu loh, bikin sulit orang pemadam dalam memadamkan, mending menjauh. Makin jauh makin selamat, makin jauh makin selamat. Kayak kebakaran gudang senjatanya TNI belum lama itu kan, bomnya pada meledak sampai melempar-lempar, terlempar ke perumahan-perumahan sekitarnya kan. Itu menunjukkan ketika kita posisi kita makin jauh dari gudang itu makin aman. Gitu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang berusaha untuk mencari amalan yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Utama ini berlaku untuk seluruh puasa, namun tidak diketahui dari hadis yang telah lewat, telah diketahui dari yang lewat bahwa amal sunnah yang paling tidak adalah dikerjakan di 10 hari pertama. Sehingga yang baik menjadikan puasa sebagai salah satu ibadah yang mengisi awal bulan. Nabi SAW juga mengisi waktu beliau dengan berpuasa di 9 hari pertama Dzulhijjah. Mukminin Hafsah radhiyallahu anha berkata, anak Nabi SAW karena ya sumu yauma Asyura. Berarti Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura yaitu 10 Muharram watis'an min Dzulhijjah. Ini kemarin kita udah bahas. Tis'an itu 9. Kalau hari yang ke-9 itu tasi'an. Jadi ini menunjukkan bahwasanya 9 hari gitu, bukan cuma hari ke-9. Ini hanya bisa difahami oleh orang yang belajar bahasa Arab. Kalau cuma baca terjemahan ini 9 itu tanggal 9 maksudnya, tapi bukan. Ya, walaupun sudah dijelaskan 9 hari awal itu, kadang orang salah sih terjemahnya. Itu benar tuh tanggal 9 gitu. Padahal ini menggunakan kata tis'an. Tis'an tuh berarti 9 hari semuanya, bukan hari ke-9. Kalau tasi'an tuh hari yang ke-9. Sedangkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asri qattun." Ya, Aisyah mengatakan, aku nggak pernah sama sekali melihat Rasul puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekilas nampak bertentangan dengan hadis Hafsah. Imam Nawawi rahimahullah berusaha untuk mengkompromikan dengan menerangkan bahwa ucapan Aisyah bahwa Nabi tidak berpuasa pada 9 hari tersebut memiliki beberapa kemungkinan. Mungkin beliau karena sakit waktu itu, atau mungkin beliau SAW sedang safar, atau mungkin Aisyah radhiyallahu anha yang kebetulan tidak melihat Nabi SAW berpuasa di waktu itu. Ini menunjukkan bahwasanya puasa pada hari-hari itu sebenarnya nggak wajib, sunnah. Gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin belum tentu bertentangan dengan Ummul Mukminin yang lain. Karena punya hadisnya jelas aneh. Berpuasa pada awal Dzulhijjah sama seperti puasa umumnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya sama. Nanti kalau kemarin kita udah belajar bikin puasa Ramadan, maka itu bisa diterapkan di semua jenis puasa, hampir sama. Bisa dibilang sama, namun beda harinya aja. Maka untuk niat cukup diniatkan di dalam hati. Benarkah sudah cukup? Ya benar, tidak ada. Karena Nabi SAW nggak pernah melafalkan niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal dukul dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar berdasarkan niatnya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata, menjelaskan makna niat puasa, ya. Dia berkata, wa makna niyah al-qasdu. Niat adalah maksud, wa huwa i'tiqadul qalbi, keyakinan hati, ya. Fi'la syai'in untuk mengerjakan sesuatu, wa azmuhu alaih, dan bertekad untuk melakukannya min ghairi taraddudi tanpa
ragu. Wa mata hadara biqalbihi, dan kapanpun itu terdetik di dalam hatinya bahwasanya besok dia akan puasa filail pada malam harinya, anna ghadan min Ramadan, bahwasanya besok itu puasa Ramadan, wa annahu shaimun fi, dan besok dia mau puasa faqad nawa, dia sudah berniat, gitu ya. Jadi kalau malam itu dia udah mikir besok aku puasa, itulah udah niat. Maka kalau dia tahu besok adalah 9 hari pertama Dzulhijjah, kemudian dia bertekad puasa, maka dia sudah berniat. Puasa yang paling utama di 9 hari Dzulhijjah adalah tanggal 9-nya, yaitu puasa Arafah. Makanya kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya kalau bisa 1/9, nggak bisa maka dioblang, 1 hari puasa 1 hari enggak. Nah, atau kalau nggak bisa maka diambil 3 hari plus 9-nya, atau 3 hari 9-nya di dalamnya. Kalau masih nggak bisa lagi 9-nya jangan ditinggal, gitu ya. Jadi diusahakan seperti itu, karena tadi kita udah berulang-ulang bahas bahwasanya tidak ada amal yang lebih mulia di siang hari itu kecuali di 10 awal Dzulhijjah. Jadi jangan dilewatkan. Termasuk sekarang masih Syawal, ya jangan lewatkan kalau bisa. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Su'ila an shaumi yaumi Arafah," pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, faqala, kemudian beliau berkata, "Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah," mengampuni dosa yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian Syekh Abdullah Basam, ini salah satu karyanya adalah Syarah Bulughul Maram, menjelaskan bahwasanya shaum yaum Arafah wa afdhal min siyami tatawwu, puasa bulan Arafah itu lebih utama daripada puasa sunnah bi isma'il ulama. Karena keutamaannya tadi mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena semua dosa besar wajib taubat. Ya. Dosa kecil itu kalau kita istilahnya lupa tobat kemudian dengan berpuasa itu dihapus, karena saking banyaknya kita berbuat dosa. Misal, ya ini bukan berarti meremehkan dosa, artinya dosa itu nggak boleh kita remehkan walaupun kecil ya. Misal, kadang itu orang tuh refleks di masjid, yang sering saya contohkan, nunggu imam misalnya, atau sambil dengerin khutbah, ngupil, terus upilnya dibuang di masjid, dibuang itu aja. Maka ketika ada pilihan itu berpahala atau maaf, itu baik atau dosa, maka pertanyaannya, Mas Angga, kira-kira gua ngupil di masjid itu baik apa jelek? Jelek, karena ngotori rumah Allah. Walaupun kecil gitu, pemenang boleh gede gitu kan. Nah, sehingga berlaku ayat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah, khairan yarah. Beramal kecil diperhatikan oleh Allah, dicatat. Beramal gede dicatat juga. Artinya ketika kita mengotori masjid dengan canteng kita, dengan upil kita gitu, itu hakikatnya pasti jelek gitu. Nah, maka ya namanya orang ya mungkin nggak sadar atau refleks gitu kan. Maka mudah-mudahan itu dianggap dosa kecil, sehingga ketika kita melakukan puasa-puasa ini Allah mengampuni. Dosa gede itu yang disebutkan oleh yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair gitu. Itu ada 70-an, walaupun nanti dalam kitab yang lain ada ratusan gitu. Tapi 70-an itu sudah mencukupi. Itu ada syirik, ada membunuh, ada berzina, ada riba, ada dusta, dan seterusnya. Maka yang seperti itu harus ditobati. Allah Ta'ala. Imam Nawawi berkata, mereka berkata, wal muradu biha as-saghair. Maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, wasabaqa bayanu mithla hadhi fi takfiril khottaya bil wudu. Maka telah tetap gitu kan. Ya, permisalannya ini adalah dalam contoh seperti orang yang wudu gitu, kemudian dia bisa menggugurkan dosa. Wadakarna hunaka annahu in lam takun sogo itu yurja tahfifu min kabair. Kalau sekiranya gitu kan mungkin atau bisa, maka kita tentu berharap semoga dosa besar kita juga nanti dikurangi dosanya. Fa illam takun fi ad-darajat,
Kalau enggak, maka kita pun berharap. Jadi harapannya itu selalu optimis ya Imam Nawawi rahimahullah. Jadi yang pertama, semoga itu menghapuskan dosa kecil sebagaimana wudhu menghapuskan dosa dosa. Kalau mungkin juga gitu kan, semoga gitu kan. Sebagian ulama berpendapat semoga bisa mengurangi dosa gede kita, mengurangi dosa itu loh. Bicara dosa gede itu dosanya ada 1.000 yang kemudian dikurangi 100, berkurang lah gitu. Atau kalau enggak itu ya semoga juga mengangkat derajat kita. Nah, Allah. Maka harus ingat, jangan karena dosa setahun lalu dan yang akan datang dapat terhapus, maka terus kita sembarangan dalam berbuat dosa. Tidak boleh ya, karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bahwasanya waka tirori, wakar tirori, ya, sebagian orang ada yang terpedaya dihim ala saumi yaumi asyura, ya, karena sudah berpuasa bulan Muharram tanggal 10-nya au yaum Arafah atau pada hari Arafah hatta yaqulu ba'dhum sampai sebagian orang berkata yaum Asyura yukaffiru dzunubal 'ami kullih. Maka bulan Muharram pada hari 10-nya puasanya itu bisa mengampuni dosa sepanjang tahun. Wa yabqa shaumu Arafah ziyadatan fil ajr. Dan kemudian ketika kita puasa Arafah maka nambah lagi tuh pengampunannya. Walam yadri hada al-mughtarru. Maka kita nggak tahu nih orang-orang yang terperdaya ini. Wa anna saumu Ramadan was salawatul khams a'damu ajal min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura wa hiya innama yukaffiru ma bainahuma in batil kabair. Padahal ya puasa Ramadan, sholat 5 waktu dan seterusnya ini lebih utama daripada puasa Arafah dan Asyura selama menjauhkan dari dosa-dosa besar. Artinya gini loh, jangan sampai kita berpikir, oh kita harus puasa ini berarti kita nggak sholat nggak apa-apa, kita nggak puasa nggak apa-apa. Kemudian beliau melanjutkan ke Ramadan ila Ramadan dan Ramadan ke Ramadan wa Jum'ah ila Jum'ah dan Jumat ke Jumat wala yaku wala yak waya ala takfir as-saghair. Tidak mampu menghapuskan dosa-dosa kecil illa ma'a in dimami tarkil kabair ilaiha, kecuali jika dijauhi atau digabungkan dengan menjauhkan dosa-dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amraini, lantas bagaimana mungkin puasa itu, dua perkara itu bisa ala takfir shaghair, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kalau kemudian dosa besar masih dikerjakan. Maka kaifa yukaffiru shawmi yaumin tatawwu'in kulla kabiratin amilaha al-abdu wa huwa musirrun 'alaiha ghairu ta'ibin minha. Maka bagaimana mungkin puasa sunnah menghapus dosa besarnya seorang hamba kalau kemudian dia nggak bertobat? Ya, dia tetap harus bertobat. Artinya untuk bisa mendapatkan keutamaan tadi, maka kita harus menjaga diri dari dosa besar. Ya. Faedahnya, doa yang paling utama dalam berpeluang paling besar dikabulkan ialah doa hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, khairud doa yauma Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan ana wa nabiyun, aku dan para nabi min qabli sebelumku, yaitu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walau tidak berhaji, kita dianjurkan untuk berdoa pada hari Arafah tanggal 9 dengan doa-doa di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, juga dengan banyak mengucapkan kalimat tauhid di atas. Jadi pas hari Arafah banyak-banyak berdoa. Minta, kamu yang belum nikah minta jodoh, kamu yang belum punya kerjaan minta kerjaan, kamu yang punya orang tua doakan kebaikan. Dan kalimat tauhid tadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu termasuk ucapan yang terbaik. Kemudian sabda Nabi SAW, sebaik-baik yang aku dan para nabi ucapkan adalah la ilaha illallah wa la syarikalah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa banyak mengulang kalimat tauhid ini di hari Arafah adalah bimbingan seluruh nabi. Jadi nabi-nabi dulu itu ngajarkan itu. Dengan mengetahui hal ini, harapannya bisa menjadi motivasi lebih untuk kita agar mengamalkannya. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.